Oke, sudah ya. Oke ya, jadi sudah mulai recording. Untuk awal pembelajaran ya Pak, minta tolong diaktifkan semua kameranya, karena Pak akan ambil dokumentasi untuk absen. Untuk di awal aja, nanti kalau kita udah mulai masuk materi, kita bisa mulai matikan biar nanti nggak ngabisin banyak bandwidth ya. Tolong diaktifkan dulu semua kameranya. Ya, jadi selamat pagi semuanya. Jadi Pak harapkan semuanya sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran mengenai simulasi digital ya. Jadi seperti biasa, jadi di setiap nanti awal pembelajaran kita akan awali dulu dengan doa. Pak minta Maina ya, Maina silakan pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan Maina. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Maina. Jadi setelah ini boleh kalian nonaktifkan kameranya ya, biar nggak terlalu banyak ngabisin bandwidth. Oke, jadi pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang kedua ya untuk pelajaran simulasi digital, di mana di pembelajaran simulasi digital dan sama seperti pembelajaran di pelajaran lain, itu selain kelas online yang kalian baca di Google Classroom, itu kita akan ada pertemuan seperti ini ya, Google Meet, cuman nanti durasinya tiap 2 minggu sekali dan kurang lebih selama 1 jam setiap minggunya. Nah, kenapa 2 minggu sekali? Karena mempertimbangkan ini ya kecukupan kuota internet kalian biar nggak terlalu boros. Jadi nanti diatur pertemuannya cuma 2 minggu sekali. Jadi kalau sekarang kita ketemu di minggu kedua, kita nanti ketemu lagi di minggu keempat ya. Jadi minggu depan kita nggak ada Google Meet, cuma ada materi di Google Classroom. 2 minggu lagi kita ketemu lagi Google Meet seperti saat ini. Nah, seperti yang ada di Google Classroom ya, pertemuan pertama itu adalah mengenai logika dan algoritma ya. Tapi sebelum itu Pak perlu jelaskan ya, kita mau belajar apa sih di simulasi digital ini ya? Karena belum tahu nih simulasi digital itu pelajaran apa sih sebenarnya. Kalau misalkan bahasa Indonesia kan jelas, berarti belajar bahasa Indonesia. Kalau IPA jelas berarti belajar mengenai ilmu-ilmu pengetahuan alam gitu ya. Mungkin simulasi digital beberapa dari kalian mungkin belum tahu ya pelajaran ini tentang apa. Ya, menurut kalian simulasi digital itu belajar tentang apa sih? Ada yang bisa ngasih pendapat atau ada yang pernah dapat pelajarannya sebelumnya? Mungkin di SMP? Siapa yang bisa ngasih pendapat apa itu pelajaran simulasi digital? Menurut kalian belajar apa? Ini tidak ada salah benar, silakan dikemukakan saja pendapatnya. Sukma mungkin simulasi digital kira-kira belajar apa? Bisa Sukma? Kristi Sukmaningsih, menurut kamu simulasi digital itu mempelajari tentang apa? Apa aja nggak? Apa nggak akan nyalahin kok, jawaban apapun yang kamu jawab nggak masalah. Yang penting berpendapat. Di unmute dulu, Kristi. Suaranya nggak kedengeran. Apa, Kristi? Belajar tentang apa simulasi digital? Nggak usah frustasi gitu boleh tanya. Jawab aja apa kira-kira? Atau Pak minta bantu Meisa Rahayu coba simulasi digital itu kira-kira belajar tentang apa? Coba di unmute dulu mikrofonnya dan silakan kemukakan pendapatnya. Meisa Rahayu. Ya. Bentar, Pak. Dari namanya aja deh, simulasi digital. Ada simulasi sama digital. Kira-kira kita belajar apa nih? Kalau kita nggak bicara mengenai simulasi digital.
Atau sambil nunggu si Mesya, yang lain ada yang mau ngasih pendapat? Nggak apa-apa ya, kita sebagai siswa tuh nggak apa-apa kalau berpendapat atau menjawab pertanyaan walaupun salah nggak apa-apa ya, karena dari salah itu kita belajar ya. Jangan sampai kita malu mengemukakan pendapat kita ya, karena kita Simulasi, Pak. ya gimana? Simulasi digital dalam pembelajaran adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan bahan ajar berbasis web. Oke, terima kasih ya Mesa. Jadi itu ya bisa dikatakan benar yang dikatakan Mesa. Jadi simulasi digital, jadi itu ada pembelajaran mengenai intinya tentang penggunaan teknologi ya. Cuman nggak cuman berbasis web ya, semua bisa kita pelajari. Jadi di sini kita belajar semua hal yang umum yang biasanya kita gunakan pada teknologi informasi atau digital ya. Termasuk di dalamnya pelajaran Microsoft Word, Excel, PowerPoint, itu juga masuk ke dalam pembelajaran ini. Tapi nggak cuma sebatas itu ya, nggak cuma sebatas Microsoft Word, Excel, PowerPoint, tapi juga mempelajari misalkan kalau kalian ya di jurusan tata kecantikan, gimana caranya misalkan kalian mau bikin bisnis salon, kemudian kalian mau nyiapin video promosinya, itu juga nanti dapat ya pelajaran, cuma nanti di semester 2. Selain itu dapat juga gimana sih cara kita mengelola ide, misalkan kalian punya ide bisnis nih, saya punya ide bisnis salon, apa aja yang perlu kita siapin. Jadi kita bisa mempelajari namanya nanti di materi yang kedua ya, Petaminda. Jadi Petaminda itu nanti mempelajari bagaimana kita merumuskan ide kita sehingga nanti lebih mudah untuk dieksekusi. Nah, secara gamblang ya atau secara umum pembelajarannya itu ada beberapa topik ya nanti yang kita pelajari. Yang pertama nanti mungkin bisa kalian lihat di sini ya. Ini Pak tampilkan file. Jadi ini yang akan kita pelajari di pelajaran simulasi digital materinya. Oke. Yang pertama itu mengenai logika dan algoritma komputer. Ya, ini kita belajar logikanya. Kemudian ada menerapkan metode Petaminda. Nah, Petaminda ini bagaimana kita mengelola ide. Itu seperti yang Pak katakan tadi ya. Misalkan kalian punya ide mau buka salon. Nah, kalau buka salon itu apa aja yang perlu disiapkan? Misalkan pertama tempatnya yang seperti apa, terus orang-orangnya gimana ya, itu kita mengelola idenya itu menggunakan Petaminda nanti namanya. Kemudian ada mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif gitu ya. Kemudian ada logika dan operasi, terus ada fitur yang tepat untuk pembuatan slide, ini PowerPoint ya. Terus bagaimana cara berpresentasi, terus bagaimana cara membuat buku digital, terus ada konsep keluargaan digital, kemudian ada teknik penuturan search engine itu kayak Google gitu ya. Jadi gimana sih caranya kalau kita mau googling yang tepat gitu ya, kita pelajari juga. Kemudian menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron, kemudian fitur pembelajaran e-learning. Nah, kemudian yang 3.12 ini bagaimana caranya kita merancang sebuah video ya. 3.12 sampai 3.14 itu merancang video. Jadi ini yang kita akan pelajari di semester 1, mungkin kita sampai ke yang ke-7 ini ya. Jadi nanti kita diharapkan sampai ke e-book ini. Nah, di pertemuan pertama hari ini Pak akan bahas mengenai logika dan algoritma komputer. Ya, jadi itu yang secara umum di pembelajaran simulasi digital ini kita dapatkan. Nah, untuk materi yang pertama ini ya, logika dan algoritma, itu materinya kan sudah Bapak upload ya di e-learning. Nah, sekarang Pak akan jabarkan poin-poin pentingnya. Tidak perlu semua yang Pak sampaikan atau yang Pak tampilkan di slide ini kalian catat, cukup poin-poin penting aja yang perlu kalian simak. Dan kalau misalkan emang poin pentingnya penting, ya silakan dicatat, tapi nggak usah semua yang Pak presentasikan kalian catat ya, karena itu semua sudah ada di Google Classroom, udah Pak upload semua materinya di sana. Ya, jadi kita akan mulai masuk ke topik yang pertama ya, yaitu mengenai logika dan algoritma ini ya.
Ini Pak akan jalankan slide. Sebentar ya. Oke. Oke, ya sudah tampil ya slide-nya ya. Oke, topik yang pertama ya. Jadi ini adalah mengenai logika dan algoritma ya. Jadi kenapa logika dan algoritma ini di awal? Karena ini adalah menjadi fondasi dari cara kita menggunakan tools atau software yang ada di komputer. Cara kita berpikir ini adalah fondasinya. Nah, sebelum ke sana Pak lupa tadi ya untuk perkenalan ya. Lupaan. Jadi nama Bapak Agus Arianto Eskom, pendidikan Bapak Sarjana Teknik Informatika ya. Kemudian di sekolah ini ya di SMK Triatmajaya, jadi Bapak aktif mengajarnya itu paling banyak di produktif jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian di jurusan lain ya, kan di sekolah kita ada 4 jurusan ya, ada tata boga, perhotelan, tata kecantikan, sama komputer. Pak lebih banyak nanti mengajarnya di komputernya ini, tapi di kelas 10 atau di tingkatan kalian sekarang, Pak ngajar di pelajaran simulasi digital. Ya, ini nomor handphone Bapak, udah WA dan nomor telepon jadi satu ya. Kemudian emailnya ini Agus Arianto 28 @gurusmkbelajar.id dan agusarianto21@gmail.com. Itu dua-duanya bisa kok di kontak ya, dua-duanya aktif. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya, dari kumpulan materi yang tadi Pak bahas mengenai simulasi digital. Pertama kita belajar, diharapkan ya setelah kita selesai pertemuan ini, kalian diharapkan mengerti cara penerapan logika dan algoritma komputer. Yang kedua, dari segi praktek, ini kalian bisa menggunakan fungsi-fungsi atau perintah atau komen ya. Cuman untuk praktek, kita akan pending dulu karena untuk praktek itu harus di depan komputer ya, dan di sini kan kita belum bisa masuk ke lab komputer, jadi kita masuk ke teori dulu, nanti untuk prakteknya mudah-mudahan kita berdoa semuanya biar COVID ini cepat selesai ya, sehingga kita bisa ketemu di sekolah dan kita bisa ketemu di lab komputer. Nah, kalau praktek harus di depan komputer ya, nggak bisa kita kayak menghayal di depan komputer, kan susah kita prakteknya. Karena kalau kayak kalian belajar ini ya, belajar di salon misalkan belajar cara pedicure, manicure, kan kalau misalkan cuman online, nggak benar-benar praktek juga sulit ya. Jadi makanya di prakteknya ini kita pending sampai kita ketemu, kita belajar teorinya dulu. Nah, tujuan pembelajarannya ya, pertama nanti diharapkan kalian belajar mengenai konsep logika sesuai dengan buku teks atau sesuai dengan materi yang sudah Bapak upload secara santun. Kemudian kalian mampu menjelaskan lambang flowchart. Apa itu flowchart? Nanti kita bahas. Yang ketiga, menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah tahu lambang-lambang flowchart, berikutnya kalian diharapkan mampu menerapkan penggunaannya. Oke, kita mulai dulu logika dan algoritma ya. Kita mulai dulu dari logika. Logika itu apa sih? Ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Logika itu apa? Pendapat pribadi kalian. Logika itu apa sih? Atau yang bisa bantu Pak? Pak, saya Pak. Ya. Saya Pak, Trinita dulu, Trinita. logika adalah bentuk penalaran atau pemikiran, sedangkan algoritma adalah suatu urutan dari barisan langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, Trinita pintar sekali ya, sudah dibaca pasti materinya ya. Jadi tepat yang dikatakan oleh Trinita ya. Tapi kita bahas logikanya dulu. Logika itu seperti yang dikatakan Trinita adalah nalar ya, atau cara berpikir. Namun sebelumnya kita tarik dulu nih dari asal katanya ya. Jadi logika itu berasal dari kata logos,
Logos itu bahasa Yunani ya. Di banyak istilah-istilah keilmuan itu menggunakan bahasa Yunani atau Romawi, mana awal katanya itu diambil dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diartikan dalam bahasa dan nyata. Nah, logika sendiri itu adalah salah satu cabang ilmu filsafat ya. Jadi filsafat itu ada etika, estetika, epistemologi. Nah, logika ini membuat kita bernalar secara pasti ya, sehingga cara berpikir kita tuh lurus, tepat, dan runtut dan teratur ya. Jadi kalau kita berpikirnya dengan logika, apa yang diminta seharusnya ya itu yang dikerjakan gitu ya. Misalkan kalau kita pikir secara logis 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kalau kita mikirnya pakai logika, pasti kamu jawabnya 2. Entah itu orang Amerika, orang Yunani, orang Cina. Kalau bicaranya 1 tambah 1 pasti 2, karena itu ilmu logika atau pasti ya. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai logika, contohnya gini, kalau kita pakai logika ya, misalkan si Cindy misalkan disuruh ibunya tolong dong ibu dibeliin tepung di pasar gitu ya. Kalau ketika pikirnya secara logis, ya pasti kita oh ya si Cindy langsung beli ke pasar tepungnya. Tapi kalau kita nggak pakai logika, misalkan pakai ini ya, pakai emosi ya, kita pakai perasaan, disuruh beli tepung sama ibunya, karena kita pakai perasaan, aduh nggak males gitu ya, lagi males kemana-mana gitu. Itu kalau misalkan kita nggak pakai logika. Jadi secara logika itu menuntut kita untuk berpikir secara lurus ya. Kalau sudah emosional itu udah nggak logis lagi jadi berpikirannya ya. Jadi itu pengertian sekilas dari logika. Nah, algoritma tadi juga sudah dijawab ya. Oh, sebelumnya kita masuk ke manfaatnya dulu ya. Pertama, untuk logika manfaatnya itu ada 4. Pertama, itu pasti membuat cara berpikir kita tuh sistematis, pasti ya. Jadi nggak abu-abu. Kemudian membuat daya pikir kita menjadi lebih tajam, sehingga nanti daya pikir kita lebih berkembang. Kemudian membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Ini ya yang sering nih sekarang, menghindari kesesatan bernalar. Sekarang kan sering tuh ya berita-berita hoax ya. Nah, kalau kita nggak pakai logika, apa yang ada di internet atau berita apapun yang ada di internet, kita telan mentah-mentah ya. Nah, itu kalau kita nggak berpikirnya secara logis ya. Kalau kita berpikirnya secara logis, kalau kita ketemu berita, ya pasti kita lihat dulu ini berita dari mana nih, siapa yang ngasih berita. Nah, terus ini berita kapan ya. Jangan-jangan ini berita 5 tahun lalu tapi disajikan seperti berita hari ini. Itu sering ya, apalagi kita di Indonesia ini kemampuan literasinya atau kemampuan bacanya itu nggak terlalu tinggi ya, sehingga gampang sekali orang-orang kita di Indonesia ini termakan berita-berita yang belum tentu benar, karena semuanya, atau bukan semua sih, tapi kebanyakan masih dia lebih mengutamakan emosi atau perasaan dulu ya, mengedepankan emosi dulu tanpa logika dulu. Jadi nggak dipilah dulu benar apa enggak ini berita-beritanya ya. Jadi dengan menggunakan logika kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat ini. Nah, kemudian kita ke algoritma ya. Tadi sudah dijawab duluan sama algoritma ya. Jadi algoritma itu apa? Jadi algoritma itu adalah cara kita ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita ada permasalahan, bagaimana langkah-langkah kita untuk menyelesaikan masalah itu, dan langkah-langkah itu harus logis ya. Jadi makanya kita bahas logika di awal. Jadi harus dibuat secara logika dan sistematis yang tujuan akhirnya pasti sama, yaitu menyelesaikan masalah tertentu. Algoritma yang baik itu harus benar dan masuk akal. Kemudian dalam kita menyajikan algoritma itu ada 3 bentuk sebenarnya anak-anak ya. Cuman kita di jurusan kecantikan kita belajar 2 aja. Yang pertama pakai bahasa sehari-hari, yang kedua pakai bagan alir atau flowchart ya. Ini A-nya lebih ya. Harusnya flowchart-nya A-nya 1 aja. Kemudian sebenarnya ada juga pseudocode atau bahasa pemrograman, cuman karena kita bukan di jurusan komputer ya, cuma kalau anak-anak yang di jurusan komputer dia dapat yang pseudocode, cuman kalau kalian cukup sampai flowchart aja.
Karena kalau pakai pseudocode nanti malah bingung ya, karena bukan sesuai dengan jurusannya. Nah, untuk penggunaan bahasa sehari-hari itu biasa ya, misalkan algoritmanya untuk menghidupkan lampu, sama gimana kita hidupkan saklarnya, maka hidup lampunya. Intinya kalau bahasa sehari-hari kita menggunakan bahasa yang kita gunakan ya, dan itu umum, jadi nggak perlu terlalu banyak kita bahas ya, karena itu udah biasa banget. Yang kita bahas selanjutnya adalah mengenai flowchart-nya ya, atau penyajian algoritma dalam bentuk gambar ya. Nah, yang perlu kalian ketahui, setiap gambar dalam bagan alir atau flowchart itu punya arti tertentu ya. Beberapa simbol yang kalian nanti pelajari itu ada beberapa, nanti kita akan bahas ya. Nah, dari pengertiannya, jadi dia penyajian algoritma ya, ditujukan untuk menyelesaikan masalah, cuman dia dalam bentuknya gambar, kemudian nanti dia tersusun dari berbagai simbol. Nah, setiap simbol itu punya arti. Ada yang artinya input, ada yang artinya proses, ada yang artinya output, ada lagi yang lain. Ya, apa aja tuh simbol-simbolnya yang umum ya? Untuk simbolnya ada banyak ya, Pak cuman jelaskan yang umum digunakan, yang paling sering. Yang pertama itu ada simbol terminator ya, yang bagian paling atas ini. Ini artinya permulaan atau akhir program. Ya, yang kedua ini ada garis akhir, garis alir ya, bukan garis akhir. Ini menunjukkan arah aliran program. Biasanya umumnya kalau kita bikin flowchart itu mulainya dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Ya, jadi nanti garis panah ini seringnya itu ke bawah dan ke kanan. Tapi tidak menutup kemungkinan ke kiri dan ke atas ya. Tapi yang paling sering nanti ke bawah dan ke kanan. Kemudian ada simbol segi 6 ya. Ini artinya preparation, yang artinya proses inisiasi atau pemberian nilai awal. Kemudian ada kotak segi panjang ya, bukan kotak ya. Itu artinya proses, dimana kalau misalkan ada proses perhitungan itu simbolnya seperti ini. Kemudian jajaran genjang itu input atau output. Ya, kemudian ada decision. Decision ini bila kita dihadapkan pada pilihan gitu ya. Misalkan di prosesnya itu ada pilihan. Misalkan ini ya kasus traffic light atau lampu lalu lintas. Nah, kalau lampunya merah berarti dia berhenti. Kalau dia kuning berarti hati-hati. Kalau hijau berarti dia jalan ya. Nah, kalau di pilihan itu kita bisa pakai simbol ini, decision. Kemudian di bawahnya lagi ada on page connector. Jadi nanti kalau misalkan flowchart yang kita bikin itu lebih dari satu halaman, di akhir halaman itu diberi simbol bulat, artinya flowchart ini akan berlanjut ke halaman berikutnya. Nah, kemudian di halaman berikutnya itu penghubungnya itu pakai tanda kotak. Kayak gini ya, kotak di bawahnya ada kayak setengah segitiga. Itu artinya off page connector, berarti artinya sambungan dari halaman sebelumnya. Ini yang umum, cuman sebenarnya flowchart ada banyak ya simbolnya, cuman yang umum aja yang kita pelajari biar nggak terlalu banyak kalian menghafal simbolnya. Nah, sekarang ke gimana contohnya sih cara penggunaannya ya. Ini kasusnya ya, jadi algoritma ketika kita pengen sarapan. Misalkan kita pengen sarapan, ini yang umum kita lakukan ya. Pertama kalau kita pengen sarapan, kita lihat dulu nih di meja makan ada nggak makanan ya. Kalau ada berarti ya tinggal makan. Kalau tidak ya berarti kita milih nih sarapannya mau bikin atau mau beli. Nah, misalkan kalau mau beli ya berarti tinggal jalan ke warung atau jalan ke pasar untuk beli makanan sate atau nasi atau apa ya. Nah, kalau pengen buat kita cek lagi nih, saya pengen buat makanan, ada nggak bahan-bahannya? Misalkan kita pengen bikin mie instan ya, yang gampang aja. Mie instannya ada nggak di lemari makanan? Kalau nggak ada, apa yang kita lakukan? Nanti kita beli dulu mie-nya. Kalau ada, nanti kita tinggal masak. Masak mie-nya pun ada prosesnya ya, cuman kita nggak masuk ke proses bikin mie-nya, nah lain lagi ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, bagaimana menyajikan masalah ini dalam bentuk flowchart? Ini kan baru bentuk yang pertama ya.
masih menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, kalau dalam bentuk flowchart kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini prosesnya. Ya, lihat ya, dia dari kiri ke kanan prosesnya. Nah, sebenarnya di awal itu harus ada tanda terminator ya. Nanti mungkin Pak kasih contoh lain. Cuman ini langsung loncat. Nah, pertama kita periksa makanannya, itu disimbolkan dengan kotak karena dia proses. Nah, sekarang sarapannya tersedia apa enggak? Karena dia pilihan, maka dia disimbolkan dengan belah ketupat ya. Nah, kalau misalkan sarapannya tersedia, ya berarti kita tinggal sarapan, langsung dia lari ke proses sarapan. Nah, sekarang kalau sarapan tidak tersedia gimana? Nah, kita masuk ke proses ini. Kalau tidak tersedia, kalian mau masak apa enggak? Kalau enggak mau masak, berarti tinggal beli sarapan. Habis itu kita tinggal sarapan ya. Tapi kalau mau masak, atau iya kita pengen masak, kita cek dulu bahannya tersedia apa enggak. Nah, kalau bahannya tidak tersedia gimana? Nah, ini pilihannya dia tidak sarapan. Sebenarnya ini bisa kita ganti prosesnya, pilihannya misalnya beli bahannya gitu ya. Tapi di sini biar nggak terlalu panjang flowchartnya, jadi kita hentikan. Jadi ditulis tidak sarapan, berarti kalau bahannya nggak tersedia, ya udah saya nggak sarapan dulu deh karena nggak ada makanan, nggak ada bahan makanan, jadi saya pending sarapannya dulu. Nah, misalkan kalau bahannya ada, misalkan memasak mie-nya sudah ada di itu ya, di lemari, ya tinggal buat sarapannya ya. Nah, buat sarapannya pun sebenarnya ini kalau dipecah lagi ada flowchartnya lagi ya, tapi kita nggak sampai ke sana biar nggak terlalu kompleks. Nah, setelah buat sarapan ya tinggal sarapan. Ya, jadi seperti itu anak-anak contohnya. Nah, contoh yang kedua, kita bikin yang simpel lagi ya. Contoh misalkan algoritma, misalkan kalau kalian udah mulai sekolah ya, algoritma untuk minta uang jajan atau minta uang saku ke bapak atau ibu ya. Ini contohnya. Pertama prosesnya yaitu bangun pagi, kalian bangun pagi dulu. Kan bangun pagi dulu sebelum sekolah ya. Kemudian tentukan jumlah uang yang diinginkan, berapa bekalnya. Ini anggap ya bekal kalian 7.000 ya. Nah, udah, ini saya udah nentukan nih, saya mau minta bekal 7.000. Kemudian fase berikutnya datangin ayah ya, untuk minta uang bekalnya. Kemudian katakan sama ayahnya mau minta uang untuk uang saku gitu ya. Nah, kalau berhasil, terima uang jajannya dengan tangan kanan. Ini kan kita di Indonesia kan etikanya kalau menerima sesuatu pakai tangan kanan ya. Maka selesai. Tapi gimana kalau misalkan ketika kita minta uang ke bapak gagal, ya udah kita coba datangin ibunya ya, datangin ibu kita. Setelah datang ibu ke bawah, katakan jumlah uangnya mau minta sama ibu, mak atau bu minta uang dong 7.000 buat bekal. Terus ibunya nggak mau. Terus itu kalian ini ya, kalian pasang wajah melas dan masukkan standar jajan baru yang lebih rendah misalkan. Ya kalau 7.000 nggak dikasih, 6.000 aja deh bu, gitu misalkan gitu ya. 6.000 juga nggak dikasih, berarti coba lagi pakai cara yang lain, misalkan ya udah 5.000 deh bu, gitu ya, sampai berhasil. Ini adalah contoh sederhana cara penggunaan flowchart ya. Nah, ini simple ya, jadi dia cuma pakai satu simbol. Nah, yang contoh dua yang tadi, itu sebenarnya di atasnya itu harus ada simbol ini ya, simbol terminator. Ya, nanti kita coba contoh yang lain. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya, penggunaan simbol flowchart ini menggambarkan urutan proses dari hubungan antar proses ya, secara mendetail dalam suatu algoritma atau program. Nah, yang kedua, kesimpulannya suatu algoritma yang baik itu akan menghasilkan output yang tepat guna, efektif dalam waktu yang relatif singkat. Ya. Nah, sekarang agar kalian lebih ngena lagi, kita coba pakai contoh yang lain ya. Kita dua contoh tadi masih belum cukup. Sini Pak akan coba buat permasalahan yang lain. Terus kita akan sama-sama buat flowchartnya. Oke, untuk permasalahan ini, jadi ceritanya sekarang kita coba kasus lain ya. Coba silakan salah satu dari kalian buat algoritma apapun ya dalam bentuk sehari-hari dulu. Setelah itu nanti kita konversi jadi flowchart. Siapa yang mau? Misalkan contoh nih ya, tapi jangan kalian pakai lagi. Misalkan algoritma untuk masak mie misalkan ya, contoh ya. Pertama apa? Siapkan pancinya, terus masukkan air ke dalam panci.
Nah, setelah masukkan air ke dalam panci, hidupkan kompornya sampai airnya mendidih. Setelah itu siapkan mie. Setelah mie-nya disiapkan, dibuka mie-nya, kemudian setelah airnya mendidih, dimasukkan mie-nya ke dalam panci. Ya, setelah dimasukkan mie-nya dalam panci, tunggu sampai mie-nya itu sudah kelihatan matang. Nah, setelah mie-nya sudah kelihatan matang, baru siapkan bumbunya ya. Bumbunya kita taruh di piring, jadi siapkan piring dan masukkan bumbu mie-nya ke dalam piring. Nah, setelah mie-nya tuh sudah matang di dalam panci, masukkan mie-nya ke dalam piring dan diaduk. Nah, setelah diaduk, selesai. Ya. Coba kalian kasih contoh yang lain. Silakan. Yang simpel-simpel aja. Yang sering kalian lakukan di rumah. Ya. Siapa yang mau coba? Sambil Pak buka pennya nih. Setelah kalian nyoba ini pasti kan lebih paham lagi cara penggunaan flowchart-nya. Yang mau coba atau kumpulkan pendapat silakan raise hand atau langsung bicara nggak apa-apa. Sambil Pak nunggu ini ya, Pak akan buka pen. Ya, silakan siapa? Telur bisa? Ya, baru mau masak itu. Kalau apa? Pakai memasak telur. Masak telur, ya bisa. Tunggu bentar ya. Biar Pak tulis, nanti kita sama-sama bikin flowchart-nya. Algoritma masak telur ya. Tunggu bentar. Saya dulu nih, Pak nggak bisa buka. Ya. Setelah kita dalam bentuk sehari-hari, nanti yang lain tolong bantu bikin gambarnya ya. Sebentar, Pak buka dulu gambarnya. Kok lama deh loadingnya. Bentar ya. Oke, sudah kelihatan. Oke ya, coba gimana algoritmanya untuk masak telur? Pertama apa? Pak buat dulu ya. Algoritma masak telur. Oke, yang pertama apa? Siapkan telur yang akan dimasak. Siapkan telur. Yang kedua, Yang kedua, tentukan telur yang akan dimasak seperti apa. ya kita masukkan aja sebagai siapkan telur. Setelah itu, Pecahkan telur ke dalam wadah. pecahkan telur ke dalam wadah. Ada. Setelah itu, Kocok telur dan tambahkan bumbu sesuai selera. tambahkan bumbu. Oke, setelah itu, Bis itu panaskan penggorengannya. panaskan gorengan. Udah, Pak? Udah. Masukkan kocok telur yang tadi ke dalam penggorengan yang sudah panas. Masukkan telur yang dikocok tadi. Telur yang sudah, ya anggapnya telur ya, biar nggak telur panjang. Iya, Masukkan telur yang sudah diaduk tadi ke dalam penggorengan yang sudah panas. Jadi Pak tulis di sini ini ya biar kelihatan ya. Jika penggorengan sudah panas gitu. Nah, gitu ya, biar ada proses. Nah, setelah dimasukkan telur ke dalam penggorengan, Udah jadi, Pak. udah.
Udah. Ini dulu, diambil dulu ya, diambil dulu dari panci kan, habis itu disajikan gitu ya. Heeh. Nah, Diti ya. ketika sudah matang disajikan. Apa sih bahasanya kalau dipindahin? Di ditiriskan ya Ditiris, sih Pak kayaknya. ditiriskan. Ya. Oke. Jadi setelah itu telur Lalu sudah siap gitu ya. Nah, ini contoh dalam penggunaan sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana sih prosesnya kalau kita mau bentuknya itu dalam bentuk flowchart ya? Nah, ini standar yang benar ya. Tadi yang Pak contohkan di slide itu sebenarnya sudah benar, cuman ada yang kurang. Pertama, harus ada simbol ini ya. Ini Pak bikinkan ya. Pak bikinnya dari atas ke bawah deh. Oke, simbol ini dulu pertama ya. Harus ada ini dulu. Ya, simbol ini. Jadi kotak dengan setengah lingkaran di ujung kiri dan kanan. Ini disebut dengan mulai. Ya, jadi di awal harusnya ada ini semua ya, cuman di contoh tadi Pak lupa nambahin. Kemudian setelah mulai kita bikin garis ya, proses. Ya, ini garis panah. Ya, kemudian kita masuk ke proses pertama ya, siapkan telur. Karena ini proses ya, nyiapkan telur kan proses. Jadi simbolnya kotak. Kotak gini ya. Ada yang masuk sebentar ya. Oke. Nah, baru kita masukkan prosesnya ya, pecahkan telur. Di sini Pak singkatkan, singkat aja ya. Yang kalau Pak tulis semua kalimatnya nggak masuk soalnya. Pecahkan telur. Nah, setelah pecahkan telur, siapkan telur dulu ya, Pak salah nih. Siapkan telur. Ya, ketika dia sudah selesai siapkan telur, lanjut ke proses berikutnya. Tanda panah ya. Ini gambarnya agak miring nggak apa-apa ya. Baru pecahkan telur. Nah, setelah selesai pecahkan telur, kocok telurnya. Berarti ada proses lagi. Ini harusnya lurus ya, cuman Pak gambarnya agak miring. Oke, lalu di sini proses kocok telur. Nah, setelah kocok telur, lanjut ke proses berikutnya, yaitu memanaskan penggorengan. Nah, bikin kotak. Pokoknya kalau udah proses, berarti simbolnya kotak. Ya, ini Pak nggak sembarangan nulis simbolnya ya, karena dia memang sudah sesuai artinya. Ada kalanya tandanya gambar ini bukan kotak ya, karena masih dia dalam lingkup proses, jadi pakai gambarnya gambar kotak. Kemudian habis tadi kocok telur, tambahkan bumbu, baru sekarang panaskan penggorengan ya. Singkat ya, PGR gitu ya, maksudnya penggorengan. Nah, setelah panaskan penggorengan, nah jika penggorengan sudah panas, nah ini ya, karena sudah ada pilihan di sini ya, jika penggorengan sudah panas, jadi kan kalau belum panas kan telurnya nggak akan dimasukkan kan, jadi dia akan dimasukkan telurnya ketika dia sudah panas, karena ini adalah pilihan ya, kalau dia belum panas nggak dimasukin, kalau dia udah panas baru dimasukin telurnya, jadi simbolnya di sini akan beda, ya nggak lagi pakai kotak. Ya, jadi seperti ini nanti simbolnya. Ini garisnya sama ya, kalau tanda panah tetap sama. Cuma nanti karena dia pilihan ya. Di sini ya, sebentar ya, ada yang manggil. Mana kemudian? Galak nggak ada? Tunggu sebentar ya. Nah. Tunggu, mati.
Oke, maaf ya, tadi ada yang manggil. Jadi setelah memanaskan penggorengan, tadi kan dilihat ya, sudah panas apa enggak penggorengannya ya. Jadi di sini Pak tulis panas gitu ya, tanda tanya. Artinya penggorengannya sudah panas apa enggak ya. Nah, kalau tidak kan berarti tetap dipanasin ya. Kalau tidak, ini kalau tidak ya. Jadi Pak akan bikin garis di sini. Ini harusnya nyambung ya, cuman Pak agak sulit nulis gambarnya. Kenaan nulis tangan sebenarnya. Oke. Ini ini ya. Nah, ini kalau tidak ya, artinya sudah panas atau belum? Kalau tidak, balik lagi ke manasin. Pokoknya dipanasin terus sampai dia sudah panas. Nah, kalau sudah panas, Pak bikin sekarang garisnya ke bawah. Artinya ini sudah panas. Ya, jadi penggorengan sudah panas apa enggak? Kalau enggak, ya balik lagi ke manasin pancinya, biarkan dulu dia panas sampai dia benar-benar panas. Nah, kalau sudah ya, baru kita masukkan telurnya. Masukkan telur, Pak singkat ya. Nah, masukkan telur. Setelah masukkan telur, ketika sudah matang ditiriskan. Nah, berarti ini juga pilihan ya. Sudah matang apa enggak? Berarti lagi kita bikin kayak gini ya. Bikin kotak gini. Saya bikin belah ketupat. Oke, seperti ini. Ingat kalau sudah pakai belah ketupat berarti dia pilihan atau pertanyaan. Matang, Pak singkat gitu ya. Akhirnya sudah matang apa belum? Itu ke bawah, simbolnya ke bawah ini ya. Oke. Nah, kalau dia udah matang, jadi sini berarti ya ya. Ya, dia sudah matang, berarti telur sudah siap ya. Jadi tinggal bikin proses telurnya gorengnya siap. Sajikan gitu ya. Pak singkatnya disajikan. Baru nanti di akhir harus ada proses ini ya, Nana ya. Tadi yang Pak nggak kasih di flowchartnya tuh ini. Ini harusnya. Berarti simbol ini menandakan bahwa prosesnya sudah selesai. Selesai. Oke, jadi gitu ya. Coba Pak zoom out dulu. Oke, jadi gitu ya cara membuat flowchartnya ya. Ini penyajian flowchart ini bisa ditulis dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Ya, jadi di sini Pak coba menyajikannya dalam bentuk atas ke bawah. Oke ya, jadi itu ya yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mengenai materinya, logika, algoritma, dan flowchart. Ada pertanyaan? Shirley? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak ya, jelas ya? Ya. Oke, kalau sudah jelas di Classroom, Pak akan tambahkan tugas ya. Tugasnya apa? Tugasnya sama yang seperti saat ini Pak buat. Silakan buat algoritmanya ya. Algoritma dalam bentuk bahasa sehari-hari dulu, baru nanti di sampingnya pakai flowchart. Ya, boleh ditulis tangan, kalian foto, upload di Classroom, atau kalau kalian ada komputer ya,
atau laptop, buatnya pakai laptop boleh juga. Nggak matok harus tulis tangan, harus pakai laptop, enggak, karena kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang sukanya tulis tangan, lebih ngerasa gampang tulis tangan, ada yang pakai perangkat ya. Misalkan kalau bisa kalian pakai HP nulisnya bisa juga ya, silakan. Yang penting jawabannya ya. Nah, silakan nanti dikerjakan, batas waktunya itu sampai minggu depan ya. Tapi kalau emang bisa diselesaikan sekarang kan lebih bagus ya, karena biar tugasnya nggak numpuk juga. Ya, silakan dikerjakan, nanti udah muncul ya di sininya, di classroomnya. Silakan dicek. Nanti batasnya berarti hari Jumat minggu depan ya. Berarti tanggal 6 batasnya untuk pengumpulannya. Ya, kalau bisa kerjakan sebelum itu, karena untuk buat ini nggak sampai 15 menit ya, paling sebentar aja ya. Sudah Pak tambahkan ya di algoritma. Kalau tidak ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri, Pak reabsensi dulu ya, karena tadi berapa banyak yang baru masuk. Silakan nanti yang namanya di sini belum hijau atau tertanda sebagai hadir, tolong chat atau ngomong, Pak saya hadir tapi kok di situ absennya masih kosong gitu ya. Ini Pak akan tampilkan absensinya. Halo Pak, Ya, mau nanya Pak, kalau misalnya buat tugasnya itu pakai laptop, terus dijadiin dokumennya tuh PDF atau apa Pak? bebas. Pak nggak harus matok PDF, buat bebas kok, bisa kebaca semua kok. Oh oke, makasih Pak. Ya, ini ya, ada yang hadir tapi nggak tertanda hadir, yang tanggal 30 Juli lihat. Sonia emang nggak ada ya? Emang nggak hadir Sonia ya? Sonia Maharani nggak ada? Nggak ada ya? Saya Pak, dapat. Oh, Gusti Ayu Agung. Oh iya ya. Sonia Maharani hadir. Terus di sini yang nggak hadir Sagung, anak Agung Sagung istri Devi, ada nggak? Kalau misalkan dia sudah ngasih keterangan ya, tadi ada yang WA Pak, dia sakit atau ketua kelasnya udah ada di info, tolong diinfo ya, biar nggak kelihatan tampak keterangan. Saya nggak ada diinfoin sama teman-temannya, Pak. Oh, berarti emang nggak ada Pak. keterangan ya, anak Agung Sagung nih ya. Christian Octaviani ada? Saya sudah, Pak. Tapi Oh, kok ada nggak ya. bisa ya? Nggak, tadi belum di absen ini. Nggak, ini gini ya. Jadi Bapak punya absen classroom sama absen online meeting ya. Kalau online meeting beda absensinya nanti. Yang sekarang ini, kalau yang classroom dari Google Classroom. Jadi emang yang Pak saya udah absen di Google Classroom, kok di sini belum muncul karena emang belum di absen di absen Google Meet-nya. Ya, absen Google Meet-nya beda dengan absen Google Classroom. Oh Ya. iya, Pak. Oke. Anak Sagung Selvi udah tadi. Sekarang Yuna Ardianeta, ada nggak orangnya? Yuna Ardianeta ada? Nggak ada ya? Ketua kelas ini nggak ada keterangan ya? Nggak, Pak. Nggak ada. Oke. Ini Nelly tadi dia WA Pak sakit. Chandra Ratna Dewi. Chandra Ratna Dewi ada? Nggak, Pak. Nggak ada ya. Niluh Sukri Wahyuni. Tadi kayaknya ada ya. Niluh Sukri Wahyuni ada nggak? Tadi gabung kok dia, Pak. Ini Niluh Sukri Wahyuni Lo Sukri ini ada kok, Pak. ada ya? Ada, Pak. Oh, ada. Oke. Ayu Francisca Putri ada? Ada. Hadir Pak. Oke.
Terus lagi satu, Ratna Cahya Dewi ada? Ratna Cahya Dewi ada? Ratna nggak ada Pak. Nggak ada keterangan ya? Nggak. Iya. Oke, kalau sudah, begitu ya. Jadi ini adalah absen untuk Google Meet ya. Untuk absen di Google Classroom, ya kalian tinggal isi absen yang tanggal 30 ya. Ini Pak Sen. Seperti yang ini ya, Pak. Coba saya. Di sini ada 4 yang belum absen sih di Google Classroom. Kalian kita cek ya. Ini yang di Classroom-nya ya. Ini yang belum ngabsen di Google Classroom. Kalau ada orangnya di Google Meet silahkan absen ya. Itu, bentar, ini yang sudah absen. Nah ini ya, Nelly, Chandra Dewi, Devi Mahaswari, sama Yuna ya. Tolong yang 4 ini, kalau ada di Google Meet nanti absen ya. Karena beda ya, absen Google Meet berarti Pak absen sekarang. Kalau absen Classroom itu bisa kapan aja di hari ini ya. Dia fleksibel waktunya, tapi kalau Google Meet ya absennya pas ketemu kayak gini. Ada nggak nih orangnya? Nelly, Chandra Dewi, Devi Mahaswari, Yuna? Kalau ada, ntar jangan lupa ya, kalau absensi di Classroom, Pak minta paling lambat besok sudah absen ya. Sebenarnya harusnya hari ini kan gampang ya, ngabsen itu nggak lama kalau di Classroom. Kalian tinggal centang hadir, kemudian submit, nggak sampai 1 menit ya. Oke, tadi yang baru sudah ya, siapa namanya, Kristi Sukmaningsih ya. Kristi Sukmaningsih, jangan lupa tugasnya ya udah ada di Classroom baru join. Sampai sini sebelum Pak Iri, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak Pak. Tidak ya. Tugasnya jelas ya? Jelas. Jelas ya. Kalau sudah, nanti rekaman video pertemuan kita kali ini nanti kalian bisa lihat di Classroom. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, silakan dibuka lagi videonya. Dan karena sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita untuk kali ini. Silakan lanjutkan aktivitas belajarnya setelah ini. Pelajaran apa? Apakah ada Google Meet apa enggak? Silakan dilanjutkan. Dan Pak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Selamat pagi dan silakan kalian boleh leave dari Google Meet-nya. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.